Shalom Empower Woman. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa. Roh Kudus, ambil alih hambamu yang akan mengajarkan pondasi teologis kepemimpinan. Beri hamba hikmat. Berkata-katalah kepada hamba dan kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Kami semua Empower Woman di dalam Kristus. Biar kami paham dan kami dibaharui, ditransformasi. Dalam pelajaran pertemuan pertama, Transformational Leadership, kami penuh dengan hikmat terutama hambamu yang akan menyampaikan materi ini. Roh Kudus, ambil alih hamba bicara lewat mulut bibir hamba, hanya kebenaran firman-Mu dinyatakan, dan tolong kami semua, mampukan kami semua, berkati jaringan internet di mana kami mulai pertemuan ini. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu baik kami, keluarga kami, dan semua perangkat elektronik yang kami gunakan. Tutup bungkus dengan darah Kristus. Siapapun yang mendengar dimanapun, tidak ada firman yang kembali sia-sia dan pengajaran yang daripadamu. Kami semua ditransformasi dalam Kristus menjadi pemimpin-pemimpinmu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Empower Woman. Dan semua saudara yang menyaksikan saat ini, kita tidak sedang belajar bagaimana menjadi pemimpin yang populer. No, 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 no. Tapi kita sedang membangun branding rohani, bukan. Maksud saya bukan sedang membangun branding rohani, tapi kita sedang apa? Kita sedang kembali ke akar, ke pondasi. Karena, saudara, tanpa pondasi teologis, kepemimpinan hanya akan jadi ambisi yang dibungkus bahasa rohani. Banyak orang ingin posisi, tetapi hanya sedikit yang mau formasi. Dan hari ini kita memahami satu kebenaran, kepemimpinan Kristen tidak dimulai dari jabatan, tetapi dimulai dari identitas. Nah, saudara, kita akan memulai pertemuan kita ini dari awal Alkitab. Identitas itu mendahului tugas di awal kitab suci sebelum ada struktur gereja, sebelum ada panggung pelayanan, bahkan sebelum ada dosa. Allah lebih dahulu membentuk kita ya, saudara ya. Di sini akan dipaparkan lengkap semuanya. Kita akan membangun dari pondasi apa yang kita bangun, ya. Jadi kita memulainya karena sebenarnya saudara, paham atau tidak, dunia ini tidak butuh pemimpin yang sensasional. Tapi apa yang dibutuhkan dunia? Pemimpin yang berakar dalam Allah. Saudara, saya ingin setiap kita membaca ya, ada masing-masing punya catatan, lalu masing-masing nanti akan mengirim rangkumannya dan tolong di sebelah Anda selalu ada Alkitab ya. Sewaktu-waktu saya akan menyuruh Anda membuka Alkitab. Ya, kita akan mulai pertemuan kita ini, baik saudara, kita akan mulai dengan Imago Dei dan kepemimpinan ontologis. Dasar firman Tuhan kita ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini bukan sekedar narasi penciptaan, ini deklarasi identitas, dan ini sekaligus pondasi kepemimpinan ontologis, yaitu kepemimpinan yang melekat pada keberadaan manusia. Jadi ini bukan sekedar pada posisi atau jabatan. Tahukah Anda? Sebelum ada gereja, ada negara, ada sistem, ada struktur organisasi, saya ingin jelaskan terlebih dahulu, saudara, sudah ada mandat kepemimpinan. Karena apa? Karena manusia diciptakan sebagai imago Dei. Apa itu imago Dei? Seturut dengan gambar Allah. Wow, kita luar biasa, saudara. Saya ingin membawa Anda lebih dalam memahami makna teologis Imago Dei, seturut gambar Allah. Ini bisa kita artikan representatif, kita mewakili Allah di bumi. Bayangkan, kita mewakili Allah di bumi. Jadi, berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini memakai bahasa kerajaan, berkuasa, menaklukkan, memerintah. Jadi dalam konteks dunia kuno, hanya raja yang disebut gambar Allah. Namun Alkitab melakukan revolusi teologis. Semua manusia adalah gambar Allah. Wow, ayatnya jelas. Di Mazmur 8 ayat 6 juga dinyatakan, manusia diberi kuasa atas karya tangannya. Di 2 Korintus 5 ayat 20 dinyatakan, kami adalah utusan-utusan Kristus. Kita bukan pemilik bumi. Kita adalah duta kerajaan. Tokoh saudara,
Seorang duta besar tidak berbicara atas namanya sendiri. Integritasnya membawa kehormatan atau aib bagi negaranya. Demikian pula pemimpin Kristen. Kita sebagai pemimpin, kita sedang mewakili Allah. Jadi kita sedang membawa nama Allah. Tahukah Anda kita tidak hanya hidup di hadapan Allah, kita representasi Allah, wakil Allah. Jadi, secara reflektif pahami kita membawa karakternya Allah. Imago Dei ini bukan hanya fungsi, tetapi nature reflektif. Ini bicara moralitas, rasionalitas, relasionalitas, spiritualitas. Seperti yang dinyatakan di Efesus 4 ayat 24, saudara, jelas dikatakan bahwa kita diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Dan ini juga jelas di Kolose 3 ayat 10. Kita terus diperbaharui menurut gambar pencipta kita. Saudara, kita bicara lebih dalam apa itu kepemimpinan ontologis. Dari sini kita paham bahwa kepemimpinan ontologis itu berarti karakter lebih dahulu daripada karisma. Karakter lebih dahulu daripada karisma. Integritas lebih dahulu daripada pengaruh. Integritas lebih dahulu daripada pengaruh. Ketika pemimpin jatuh dalam moralitas, bukan hanya reputasinya runtuh. Saudara, teologi tentang Allah ikut tercoreng di mata publik. Tahukah Anda, dunia membaca karakter Allah melalui karakter pemimpinnya. Kita akan mempelajari mandat kultural. Apa itu? Pengelolaan ciptaan. Kita buka Kejadian 1 ayat 28 ini memberi mandat. Beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Ini bukan eksploitasi. Ini adalah stewardship, pengelolaan ilahi. Dalam Roma 8 ayat 19 jelas dinyatakan seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan ialah kesetiaan. Ciptaan sedang menunggu pemimpin yang sadar identitasnya. Krisis bumi adalah krisis kepemimpinan yang kehilangan imago Dei. Saudara, tahukah Anda, kepemimpinan sudah lahir sebelum dosa. Inilah poin ontologis yang sangat dalam. Kepemimpinan bukan akibat ambisi, bukan hasil kompetisi, bukan produk sistem. Ini bagian dari desain penciptaan. Dosalah yang merusak ekspresi kepemimpinan, tetapi tidak menghapus mandatnya. Tahukah Anda, dalam Kristus gambar itu dipulihkan. Ibrani 1 ayat 3, Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Roma 8 ayat 29, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Yesus bukan hanya juru selamat, dia adalah model kepemimpinan ontologis yang utuh. Saudara, mari kita belajar seperti terlihat di sini. Saya mengagumi salah satunya Deborah. Dia memimpin Israel di masa krisis. Kita bisa sama-sama buka di Hakim-Hakim 4 khususnya pasal 4 sampai 5. Saudara, Deborah hidup di budaya patriarki, di mana budaya ini tidak mendukung kepemimpinan perempuan. Tapi lihat, identitasnya selaras dengan panggilan Allah. Deborah disebut nabi, hakim, pemimpin militer. Dia memimpin bukan karena sistem memberi ruang, bukan, tetapi karena Deborah paham identitasnya kokoh di dalam Allah. Saudara, ketika identitas ilahi di dalam kita kuat, percayalah, batas budaya tidak bisa membatasi kita, itu akan sangat kecil. Kita juga belajar dari Yusuf. Yusuf, dia memimpin bahkan sebagai budak dan tahanan, statusnya rendah, tapi integritasnya tinggi. Dari Kejadian 39, kita tahu Tuhan menyertai Yusuf. Tahukah Anda kepemimpinan ontologis akan membuat seseorang tetap memimpin bahkan sekalipun dia tidak punya jabatan tanpa jabatan. Saudara, saya mengagumi Mother Teresa. Dia tidak memegang jabatan politik. Lihat apa jabatan politik yang dipegang seorang Mother Teresa? Kagak ada, saudara. Tapi lihat
Dia punya pengaruh yang besar, padahal dia tidak punya kekuasaan struktural. Nggak ada kekuasaan struktural. Tapi semua orang, seluruh dunia mengakui otoritas moralnya. Wow, ini yang penting. Kenapa? Karena kepemimpinan sejati itu mengalir dari identitas dan karakter, bukan dari struktur, bukan posisi, saudara. Tahukah Anda, pengaruh terbesar lahir dari kedalaman jiwa, bukan dari tingginya kursi atau posisi. Saya ingin membawa Anda membayangkan sebuah cermin besar. Bayangkan itu ada di ruang publik. Saat cermin itu retak, yang terlihat bukan hanya pantulan yang rusak, tetapi reputasi sang pemilik cermin akan dipertanyakan. Pemimpin itu adalah cermin, kita adalah cermin, imago Dei. Kita cermin di ruang publik saat kita jatuh dalam skandal moral, seperti kita jatuh dalam dosa, misalnya korupsi, penyalahgunaan kuasa. Tahukah Anda siapa yang kita pertaruhkan? Nama Allah sedang dipertaruhkan. Tetapi saat kita hidup dalam integritas seperti Deborah, seperti Mother Teresa ini, dunia melihat, dia melihat kemuliaan Allah di dalam kita. Saya suka pernyataan John Calvin. Manusia tidak akan pernah mengenal dirinya dengan benar tanpa lebih dahulu memandang wajah Allah. Identitas kita mendahului fungsi kita. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita memikirkan Allah adalah hal terpenting tentang diri kita. Kepemimpinan ditentukan oleh teologi yang kita hidupi. Saya ulang, kepemimpinan kita ditentukan oleh teologi yang kita hidupi. Kepemimpinan itu adalah konsekuensi identitas, bukan ambisi pribadi. Dunia tidak menunggu pemimpin yang kuat. Dunia menunggu pemimpin yang sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Jabatan mungkin memberi otoritas eksternal, tetapi percayalah, hanya imago Dei yang memberi kita otoritas ontologis. Krisis moral itu adalah krisis identitas. Dia lupa asal-usul ilahinya. Kepemimpinan sejati tidak dimulai di panggung, tetapi di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Jadi dari sini apa yang kita pelajari? Imago Dei itu artinya apa? Kita diciptakan untuk memerintah. Ingat, memerintah bukan mendominasi. Kita dipanggil untuk mewakili, merepresentasikan. Ingat, mewakili ya, bukan menggantikan Allah. Imago Dei juga artinya kita diberi kuasa untuk mengelola, bukan mengeksploitasi. Ingat, mengelola itu beda dengan mengeksploitasi. Seluruh ciptaan menantikan pemimpin yang sadar bahwa dia imago Dei. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan saat identitas itu dipulihkan dalam Kristus, percayalah, kepemimpinan bukan lagi beban. Justru ini ekspresi alami dari siapa kita. Kepemimpinan ontologis itu bukan tentang menjadi besar, bukan. Tapi itu tentang mencerminkan yang maha besar, yaitu Tuhan kita. Jadi Empower Woman sampai saat ini paham ya inti dari Imago Dewi dan kepemimpinan ontologis. Kita masuk kepada mandat budaya sebagai mandat kepemimpinan. Ayat dasarnya dari mana? Saudara buka di Kejadian 1 ayat 28. Di situ jelas dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Apa artinya ayat ini? Ayat ini bukan sekedar perintah biologis, bukan. Ini deklarasi mandat peradaban. Deklarasi mandat peradaban. Mari kita gali lebih dalam. Kata Ibrani radah. Rada artinya apa? Memerintah. Memerintah dengan tanggung jawab pengelolaan. Bukan dengan tirani. Bukan eksploitasi.
Tetapi ini kepemimpinan yang menata, menjaga, dan mengembangkan. Mandat budaya adalah mandat kepemimpinan. Saudara, di sini lebih dalam dengan makna teologis mandat budaya, saudara. Bila kita pahami, dikatakan kata taklukkanlah. Mari kita bahas, kita eksegesis kata-kata kunci. Taklukkanlah. Bahasa aslinya kabas, artinya menertibkan kekacauan. Dalam konteks kejadian bumi masih belum tertata sepenuhnya. Manusia dipanggil untuk melanjutkan karya kreatif Allah. Saudara, ayat yang sama bisa kita baca. Kejadian 2 ayat 15 jelas berkata bahwa manusia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan dan memelihara taman. Mazmur 8 ayat 6 juga jelas menyatakan kita diberi kuasa atas buatan tangannya. Kita menaklukkan, bukan menghancurkan. Tetapi mengubah potensi menjadi keteraturan. Mengubah potensi menjadi keteraturan. Pemimpin sejati tidak menciptakan kekacauan, saudara. Bukan untuk berkuasa, tapi pemimpin sejati itu menata, bahkan menata kekacauan untuk apa? Memberi kehidupan. Mari kita gali kata selanjutnya. Berkuasalah, radah. Ini artinya mengelola dengan representasi ilahi kehadiran Tuhan. Rada dalam konteks Alkitab ini menunjuk pada pemerintahan raja yang bertanggung jawab. 1 Raja-Raja 4 ayat 24 menyatakan pemerintahan Salomo membawa damai dan kemakmuran. Dalam Roma 13 ayat 4 juga jelas dinyatakan pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Rada bukan dominasi brutal, bukan. Ini kepemimpinan yang mencerminkan hati Allah. Allah tidak menciptakan kita untuk sekedar bertahan hidup, tidak. Allah menciptakan kita untuk membentuk peradaban. Kita belajar mandat budaya. Apa itu mandat budaya? Ini panggilan untuk membangun dunia yang memantulkan kerajaan Allah. Jadi apa saja yang menjadi ruang lingkup mandat budaya? Ini mencakup seluruh dimensi kehidupan. Mulai dari kepemimpinan keluarga. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Orang tua menanamkan nilai ilahi, saudara. Kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai ilahi. Kepemimpinan dimulai dari keluarga, saudara. Ulangan 6 ayat 6 ayat sampai 7 ini menjadi panduan kita orang tua yang harus menanamkan nilai ilahi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Rumah adalah pusat peradaban pertama, bukan sekolah, tapi di rumah. Di sini juga kita belajar tentang kepemimpinan sosial. Dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakan kesejahteraan kotamu. Ini kepemimpinan sosial. Kita semua umat Allah dipanggil bukan untuk menarik diri, tapi apa? Menghadirkan shalom atau damai sejahtera di mana? Di tengah masyarakat, di tengah komunitas dimanapun kita ada. Inilah kepemimpinan sosial. Dan ini juga mencakup kepemimpinan ekonomi. Apa sih kepemimpinan ekonomi? Mari kita baca Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Wow, neraca serong. Ini bicara apa? Integritas ekonomi itu penting. Karena ini adalah bagian dari mandat budaya. Kemudian kita belajar tentang kepemimpinan budaya dan profesi. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, tetapi partisipasi dalam misi Allah. Iman itu bukan hanya untuk altar, saudara,
Tapi iman adalah pondasi arsitektur peradaban. Saudara, mari kita gali kepemimpinan ini. Kita akan melihatnya dalam sistem. Kepemimpinan dalam sistem. Kita belajar dari tokoh Yusuf. Siapa yang nggak kenal Yusuf? Tapi kita harus paham. Dia punya kepemimpinan yang sangat-sangat perlu diteladani dalam sistem. Tahukah Anda, Yusuf tidak hanya bertahan di Mesir. Dia membentuk sistem ekonomi nasional. Dialah yang menafsirkan krisis. Kita bisa baca di Kejadian 41. Yusuf dialah yang menyusun strategi 7 tahun kelimpahan. Wow, dia punya kepemimpinan yang sangat hebat dalam sistem. Dia susun strategi 7 tahun kelimpahan. Dan dia juga punya penata layanan yang bagus sekali. Dia mengelola 7 tahun kelaparan. Sehingga dia dapat menyelamatkan bangsa-bangsa dari kehancuran. Itulah namanya mandat budaya. Karena pemimpinnya bukan ini dia hadir di ruang sekuler, tapi dia membawa hikmat surgawi. Mandat budaya membuat kita relevan tanpa kehilangan kekudusan. Kita belajar dari Daniel, saudara. Di Babel, Daniel itu kepemimpinannya sangat terlihat nyata di Babel, bukan di Israel, saudara. Dia memimpin dalam sistem yang kafir. Mungkin Anda akan dianggap menjadi pemimpin di tempat yang kafir. Tapi janganlah menyerap budaya kafir. Seperti Daniel, dia tidak pernah menyerap budaya Babel walau dia kerja di Babel. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mempengaruhi Babel. Dengan apa? Dia mempengaruhinya dengan nilai kerajaan Allah. Bawa kerajaan Allah ke tempat dimanapun Anda ditempatkan. Bukan sebaliknya Anda bawa pengaruh kerjaan yang kafir itu ke dunia rohani. Salah besar. Tapi Tuhan ingin kita berdampak dimanapun. Dalam Daniel 6 ayat 3, dia memiliki roh yang luar biasa. Kepemimpinan budaya itu bukan kompromi, tapi transformasi. Bukan kompromi, tapi transformasi. Saudara, saya akan membawa Anda. Mungkin Anda pernah dengar kata nama Indra Nooyi. Siapa dia? Dia CEO PepsiCo, ya. Pepsi, soda. Tahukah Anda? Indra Nooyi ini sebagai CEO, dia tidak hanya mengejar profit, bukan hanya pikirannya untung, tapi apa yang dia lakukan? Dia mendorong konsep performance with purpose. Performance with purpose ini bicara tentang keberlanjutan, tentang etika perusahaan, tentang keseimbangan kerja dan keluarga. Dan Indra, dia membuktikan bahwa kepemimpinan korporasi dapat membentuk budaya global. Mandat budaya bukan tentang posisi rohani, tapi tentang dampak etis di ruang publik. Bayangkan, saudara, mari saya mau mengajak Anda membayangkan Anda ada di sebuah kota, tapi tanpa arsitek. Bangunannya berdiri, tapi nggak ada polanya. Ada jalan, tapi nggak ada arahnya. Ada sistem, tapi nggak ada visinya. Tahukah Anda, mandat budaya itu penting karena itulah yang menjadikan kita arsitek-arsitek sosial. Jika kita absen, kekosongan itu akan diisi oleh nilai-nilai yang lain. Jadi pertanyaannya bukan apakah budaya akan dibentuk, tetapi siapa yang akan membentuknya. Kristus adalah model mandat budaya. Kristus bukan hanya mengajar di bait Allah. Dia hadir dalam pernikahan di Kana kalau kita membaca kisahnya. Itulah mujizatnya pertama. Dia hadir di pasar. Yesus hadir di rumah pemungut cukai. Dan Yesus juga hadir di ruang publik. Artinya kerajaan Allah tidak dibangun
dengan isolasi religius atau agamawi. Tidak, tetapi kerajaan Allah adalah transformasi kehidupan nyata, saudara. Jelas di Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang dunia. Kita diharapkan menjadi garam, menjadi terang dunia. Terang tidak berfungsi kalau dia ada dalam kotak tertutup. Saudara, saya suka pernyataan Abraham Kuyper. Tidak ada 1 inci pun dari seluruh wilayah kehidupan manusia di mana Kristus tidak berseru milikku. Artinya semua itu milik Kristus. Semua milik Kristus wilayah kehidupan manusia. Mandat budaya artinya Kristuslah Tuhan. Tuhan atas ekonomi, Tuhan atas seni, Tuhan atas politik, Tuhan atas pendidikan dan keluarga. Ini seperti yang dinyatakan Timothy Keller. Pekerjaan adalah salah satu cara utama kita mengasihi sesama dan melayani Tuhan. Bohong kamu. Dari pekerjaanlah kita melayani Tuhan. Kita melayani sesama, kita mengasihi sesama. Justru tempat kerja adalah tempat yang paling besar untuk kita menunjukkan pelayanan kita. Bukan hanya di gereja, saudara. Jadi dari sini apa yang kita pahami tentang mandat budaya? Mandat budaya adalah panggilan, panggilan yang membangun, bukan menguasai. Kita dipanggil bukan untuk menyelamatkan jiwa saja, bukan. Tapi kita dipanggil untuk membentuk sistem yang adil. Budaya akan selalu dibentuk, percayalah. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang memegang nilai dasarnya? Tahukah saudara, kerajaan Allah tidak hanya turun di gereja, tapi ini sangat menembus pasar, sekolah, dan pemerintahan. Kepemimpinan budaya itu adalah ibadah kita dalam bentuk publik. Jadi, mandat budaya itu artinya kita hadir sebagai penata, bukan penonton. Saudara, Anda bukan penonton, Andalah penatanya. Kita sedang membangun sistem. Jadi jangan hanya sekedar suka mengkritik sistem, bangunlah sistem. Kita memimpin dengan nilai kerajaan Allah di ruang publik. Saudara, Yusuf itu pemimpin politik bersama Daniel. Bahkan bukan di negerinya sendiri, tapi di negeri orang. Di sistem dunia, saudara. Tapi dia membawa nilai kerajaan Allah. Yusuf telah melakukannya, Daniel telah melakukannya, dan gereja dipanggil untuk melakukannya. Allah tidak menciptakan kita untuk sekedar hidup di dunia. Allah menciptakan kita untuk membentuk dunia menurut kehendaknya. Sudah paham mandat budaya? Kita masuk tentang konsep otoritas dalam perjanjian lama. Konsep otoritas dalam perjanjian lama. Apa sih ini? Ini pondasi teologis kepemimpinan yang tunduk pada Allah. Jadi kepemimpinan itu harus tunduk kepada Allah, bukan sebaliknya. Mari kita belajar. Kita buka perjanjian lama. Kita akan belajar bagaimana otoritas tidak pernah berdiri sendiri. Wow, maksudnya apa? Otoritas itu selalu delegatif. Karena apa? Karena otoritas itu berasal dari Allah, bukan dari dirimu sebagai pemimpin, bukan. Karena itu berasal dari Allah. Maka sebagai pemimpin kita bertanggung jawab. Kalau Allah memintai pertanggungan jawaban kita. Kita terikat pada perjanjian. Kita dibatasi oleh hukum dan kehendak Tuhan. Otoritas bukan hak absolut. Otoritas adalah amanah ilahi. Jadi hati-hati jadi pemimpin. Otoritas bersifat delegatif. Dalam Alkitab tidak ada manusia yang punya otoritas intrinsik dari dirinya yang otonom. Tahukah Anda? Semua otoritas, semua kuasa itu berasal dari Allah. Jadi jangan suka-suka, ada pertanggungjawaban, bos. Mari kita baca dari Ulangan 17 sampai ayat 18 sampai 20. Di sini intinya raja harus menyalin Taurat dan membacanya seumur hidupnya. Itulah bukti otoritasnya dari Allah. Dalam Mazmur 62 ayat 12 juga jelas dinyatakan kuasa adalah milik Allah. Saya ulang.
Kuasa adalah milik Allah, bukan milikmu sebagai pemimpin tertinggi, bukan. Dalam Daniel 2 ayat 21, dia memecat raja dan mengangkat raja. Artinya apa? Pemimpin bukanlah sumber kuasa, bukanlah sumber otoritas. Dia hanya saluran otoritas, saluran kuasa. Otoritas yang tidak menyadari asal-usulnya inilah yang akan lupa batas-batasnya. Dia lupa diri sebagai pemimpin. Dia pikir dia yang tertinggi. Contohnya siapa ini? Nero, Kaisar Nero, Hitler. Kalau baru-baru ini saudara di dunia yang lebih dekat, lebih nyata. Siapapun yang diktator, dia lupa bahwa otoritasnya itu bukan dari dirinya. Otoritas itu adalah dari Allah, sehingga kita punya batas. Otoritas yang nggak sadar asal usul ini yang lupa diri, lupa batas-batas. Seperti Kaisar Nero, Herodias, ya, pokoknya semua diktator sebutkan, termasuk diktator di rumah tangga, saudara. Dia lupa kalau dia itu asal usulnya dari Allah, ada batas-batasan. Bagaimana otoritas? Otoritas itu menuntut kerendahan hati. Wow, mari kita belajar dari pribadi pemimpin yang paling rendah hati dan juga paling lembut katanya. Kita belajar dari Musa. Musa ini dipanggil melalui semak menyala. Kisahnya jelas di Keluaran 3. Respon pertama Musa bukan ambisi. Respon pertamanya keraguan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Kalau ada lagunya, Musa akan menyanyikan lagu ini. Dia tidak percaya diri sekali waktu diunjuk Tuhan. Siapa aku? Dia selalu menyatakan kelemahan dan kelemahan, insecure. Di Keluaran 4 ayat 10, aku berat mulut Tuhan, aku berat lidah. Memangnya di mulutnya itu kayak ada besi-besi kali ya saudara ya. Sehingga berat mulut, berat lidah gitu ya saudara. Anda yang suka juga ngomong gitu ya. Nanti beneran ada besi di situ saudara ya. Ada kayak timbunan-timbunan yang susah gitu ya saudara ya. Nah, ini beda ya kerendahan hati dengan keminderan, beda. Ini namanya insecure. Namun kita tetap belajar dari Musa. Dalam kelemahannya, dia belajar kerendahan hati. Itulah yang mempersiapkannya sebagai pemimpin untuk memimpin. Bilangan 12 ayat 3. Musa, orang yang sangat lembut hatinya. Dalam perjanjian lama, kerendahan hati mendahului otoritas. Hanya orang yang rendah hati yang akan dipakai Tuhan. Ini mendahului otoritas. Ini jelas berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang seperti Firaun. Ini kalau nggak punya kerendahan hati akan suka mengeraskan hati, kalau ditegur pun mengeraskan hati. Contohnya Firaun. Sehingga dialah yang membuat kehilangan legitimasi moral. Tapi Musa dalam kelemahannya dia belajar merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Sehingga dia dipercaya Allah memimpin umat. Saudara, Allah hanya akan mempercayakan kuasa kepada mereka yang tidak mabuk oleh kuasa. Jadi kalau Anda semakin mencari kuasa-kuasa, posisi-posisi Anda akan kehilangan. Karena Anda akan terus diproses dulu supaya itu tidak menghancurkan Anda. Allah hanya mempercayakan kuasa kepada mereka yang tidak mabuk oleh kuasa. Otoritas terikat pada hati yang benar. Saya ulang. Otoritas terikat pada hati yang benar. Daud, dia dipilih saat menggembalakan domba. Bila kita membaca dari Samuel 16 ayat 7, saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Otoritas Daud tidak lahir dari garis militer. Wah, ini dia tidak memenuhi hierarki, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi apapun. Itulah Daud. Tidak ada yang memenuhi syarat-syarat dia jadi raja. Tapi Allah melihat hatinya yang selaras dengan Allah. Dan saat memang Daud juga pernah jatuh, power abuse, menyalahgunakan kuasa. Bila kita baca dari 2 Samuel 11, kisah dengan Batseba, dan dia ditegur Nabi Nathan. Tapi inilah yang membuat dia berbeda dengan Saul ketika dia ditegur. Dia tahu suatu prinsip penting, tidak ada pemimpin di atas hukum Allah. Dalam Alkitab, otoritas selalu berada di bawah otoritas yang lebih tinggi. Daud tahu dirinya sekalipun dia pernah salah, power abuse.
Otoritas yang tidak tunduk, inilah yang akan jadi tirani. Jadi kalau ada diktator, tirani itu membuktikan otoritasnya tidak tunduk pada Allah. Mari kita belajar dari Saul. Wah, ini kontras banget dengan Daud. Saul dipilih, dia dipilih langsung oleh Allah tanpa proses, bisa dibilang tanpa proses. Tapi lihat, dia akhirnya tidak taat karena belum pernah diproses, saudara. 1 Samuel 15. Dia jadinya ngutamain apa kata orang, apa kata rakyat, bukan apa kata Tuhan karena dia nggak sempat diproses. Proses itu yang mencegah kita hancur ketika kita diberi posisi, saudara. Dan Saul, dia menggunakan kuasa untuk mempertahankan diri mentang-mentang dia udah diangkat sama sama Samuel dan diurapi dia jadi suka-sukanya. Berapa banyak dari kita suka-suka? Saya kita merasa kita udah kaya, kita yang punya otoritas. Dunia ini kita yang punya gitu ya seakan-akan saudara. Ini kalau nggak diproses, dia akan hancur dengan posisinya. Ini memperlihatkan bagaimana seseorang akan tampil menggunakan kuasa untuk mempertahankan diri. Dia akan kehilangan posisinya kalau orang-orangnya seperti ini. Ini memberi kita pelajaran saat pemimpin tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Dia akan memakai jabatan untuk melindungi ego. Kuasa tanpa ketaatan akan berubah jadi penindasan. Saya ulang, Anda diberi kuasa, tapi Anda tidak punya ketaatan. Anda akan menjadi penindas, pemimpin penindas. Jadi hati-hati. Mari kita bahas dimensi perjanjian. Otoritas itu terikat pada hukum Allah. Dalam perjanjian lama, raja bukan hukum tertinggi, bukan raja hukum tertinggi. Tauratlah hukum tertinggi. Dalam 2 Tawari 26, Raja Uzia menjadi sombong dan dihukum Tuhan. Dalam Mika 6 ayat 8, yang dituntut Tuhan berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Otoritas bukan kebebasan absolut, tapi ini tanggung jawab perjanjian. Oh, saya selalu kagum Nelson Mandela, saudara lihat di foto ini, saudara. Tahu nggak Anda, dia di penjara 27 tahun. Tapi saat dia keluar, ya gimana sih bisa-bisanya dari penjara langsung jadi presiden. Kalau di Indonesia di ban nggak bisa jadi presiden kalau di penjara. Tapi ini dari penjara jadi presiden, tidak ada adegan balas dendam. Dia memilih perdamaian, rekonsiliasi nasional. Dia paham bahwa otoritas tanggung jawab moral, otoritas itu dari Allah. Itu bukan alat balas dendam karena sakit hati. Dan Mandela justru menunjukkan prinsip Alkitabiah di dunia sekuler. Karena kuasa sejati terlihat dalam kemampuan kita menahan diri. Otoritas bukan tentang kemampuan menghukum, tapi kapasitas mengampuni. Bayangkan sebuah bendungan besar jika pintu airnya tidak dikendalikan, air yang seharusnya memberi kehidupan akan berubah jadi banjir yang menghancurkan. Demikian pula otoritas. Kalau di luar kendali Allah akan ambruk, tapi di bawah kendali hukum Allah, ini yang akan memberi kehidupan. Kalau di luar hanya merusak, bahkan merusak semuanya, merusak komunitas. Saudara, pahami, Kristus adalah puncak otoritas yang benar. Kristus menunjukkan pola yang sempurna. Matius 28 ayat 18. Kristus yang memiliki segala kuasa, segala otoritas. Namun lihat, dia melayani, bukan dilayani, dia membasuh kaki murid-murid. Yohanes 13. Dalam perjanjian lama kita melihat bayangannya. Dalam Kristus kita melihat kepenuhannya, otoritas ilahi selalu dinyatakan melalui kerendahan hati dan pengorbanan. Saya suka pernyataan John Stott. Otoritas Kristen bukanlah dominasi. Anda yang suka mendominasi, Anda sedang tidak menggunakan otoritas Allah, tapi ambisi Anda. Jadi otoritas Kristen bukan dominasi, tapi pelayanan yang bertanggung jawab di bawah firman Allah. Ini sangat persis seperti yang dinyatakan Dietrich Bonhoeffer, saudara. Kepemimpinan itu berarti bertanggung jawab atas orang lain di hadapan Allah. Kepemimpinan berarti bertanggung jawab atas orang lain di hadapan Allah. Dari sini apa yang kita pelajari? Tentang konsep otoritas dalam perjanjian lama.
Otoritas Alkitab selalu berlutut sebelum berdiri. Apa-apa doa, apa-apa doa. Saudara, kuasa yang tidak tunduk pada Tuhan akan tunduk pada ego. Kamu nggak tunduk pada Tuhan, pasti kamu tunduk pada egomu, saudara. Hati-hati, hancur nanti. Dan kerendahan hati itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu bukan kelemahan kepemimpinan, saudara. Itu pondasi legitimasinya. Dalam Alkitab tidak ada otoritas tanpa akuntabilitas. Tidak ada otoritas tanpa akuntabilitas. Pemimpin besar bukan yang bebas dari koreksi, tapi yang tunduk pada firman. Dalam Perjanjian Lama, kita belajar bahwa otoritas itu berasal dari Allah. Dia dibatasi oleh perjanjian, dan otoritas akan diuji lewat karakter. Dan ingat, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jika seorang pemimpin tidak tunduk pada Tuhan, percayalah, dia tidak sedang memimpin, dia sedang menyalahgunakan amanah. Otoritas sejati itu bukan tentang siapa yang berada di bawah kita, tapi tentang kepada siapa kita akan tunduk, saudara. Kita akan masuk tentang leadership, servant leadership, ya saudara. Nah, tadi kita sudah masuk teologi perjanjian. Wow, panjang sekali, saudara. Wow, saya sangat diberkati dari sini. Apa Anda semua diberkati? Ya, saya percaya semuanya diberkati. Ya, kalau mau istirahat sejenak boleh, tapi kita lanjut sembari kita lanjut tentang kepemimpinan gembala, ya, shepherd leadership, kepemimpinan gembala. Kita masuk. Wow, apa sih shepherd leadership? Apa sih ini? Shepherd leadership itu kepemimpinan gembala sebagai paradigma ilahi. Wow, apa sih kok jadi gembala? Kepemimpinan gembala? Wow, ayatnya jelas di Mazmur 23. Dinyatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Alkitab tidak pertama-tama menggambarkan Allah sebagai raja penakluk. Justru Allah digambarkan sebagai gembala. Wow, itu revolusioner. Ya, karena dalam dunia kuno, raja itu disebut gembala rakyat. Tapi dalam kitab suci, Allah sendiri mengambil metafora itu. Shepherd leadership bukan strategi manajemen modern. Ini adalah wahyu karakter Allah. Allah sebagai gembala. Inilah yang menjadi model otoritas yang personal. Seperti dinyatakan Mazmur 23, Allah memimpin, Allah memelihara, menuntun, melindungi. Dalam Yesaya 34 jelas dinyatakan Tuhan mengecam gembala Israel yang menyalahgunakan kuasa. Dalam Yesaya 40 ayat 11, dia menggembalakan kawanannya seperti seorang gembala. Perhatikan karakter kepemimpinan gembala. Jadi karakter kepemimpinan gembala itu apa? Dia pasti pemelihara, memelihara. Takkan kekurangan aku. Artinya, pemimpin gembala akan selalu memastikan semua kebutuhan dasar yang dia gembalakan terpenuhi. Pertama, memelihara. Kedua, karakter dari pemimpin gembala sebagai gembala artinya membimbing. Jelas dinyatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi bukan sekedar memberi perintah ini, bukan. Tapi menuntun dengan arah moral. Dan gembala juga. Tadi yang pertama memelihara, membimbing. Yang ketiga melindungi. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Otoritas dipakai untuk perlindungan, bukan intimidasi. Saya ulang, otoritas gunakan untuk melindungi, bukan mengintimidasi. Dan gembala juga harus siap mengorbankan diri. Ini klimaksnya sudah terlihat dalam Kristus. Memang tujuan Kristus datang ke dunia. Puncaknya adalah disalib. Kristus puncak dari shepherd leadership, kepemimpinan gembala. Kristus sendiri yang menyatakan di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Bukan dia katakan, akulah penguasa, pengelola, penakluk dunia. Bukan. Dia ambil pernyataan yang sangat sederhana. Akulah gembala yang baik. Wow.
Karena gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau dia nggak mau memberi nyawanya, dia bukan gembala yang baik. Dia gembala jadi-jadian, saudara. Yesus sedang membalik dan sangat kontras dengan dunia ini. Yesus membalik paradigma kuasa. Di dunia, kuasa adalah kontrol. Dalam kerajaan Allah, kuasa adalah pengorbanan. Markus 10:45 jelas menyatakan anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Servant leadership berarti pemimpin berjalan di depan, bukan mendorong dari belakang. Kuasa Alkitabiah tidak ditegakkan dengan pedang. Tuhan mengecam Israel, gembala palsu. Dalam Yehezkiel 3:4, Tuhan mengecam pemimpin Israel. Mereka makan lemak domba. Inilah gembala-gembala palsu. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Shepherd leadership, pemimpin berjalan di depan, bukan mendorong dari belakang. Kuasa Alkitabiah tidak ditegakkan dengan pedang, tidak, tapi dengan salib. Mari kita belajarin. Ini hal-hal yang sangat bertentangan. Gembala palsu. Dalam nama Yehezkiel 3:4, Tuhan mengecam pemimpin Israel. Kenapa? Karena mereka makan lemak domba, tidak menguatkan yang lemah, tidak mencari yang hilang. Itu kepemimpinan ego center, saudara. Sebaliknya, gembala sejati mengutamakan yang lemah, mencari yang tersesat, dan mengangkat yang terluka. Pemimpin ego center memakai orang untuk membangun visinya. Pemimpin gembala membangun orang sebagai visinya. Saudara, kita akan belajar lebih dalam. Daud, sebelum menjadi raja, dia adalah gembala literal. Saat dia melawan Goliat, dia berkata, ia pernah menyelamatkan domba dari singa dan beruang. 1 Samuel 17. Pengalaman menggembalakan membentuk pola kepemimpinannya. Dalam Mazmur 78 ayat 72. Ini mengatakan dia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati. Gembala itu membentuk raja. Saudara kenalkah Howard Schultz? Siapa dia? CEO Starbucks. Tahukah Anda? Dia memberi asuransi kesehatan bahkan bagi pegawai paruh waktu. Wow, ini jarang kayak gini. Kenapa? Dia paham. Perusahaan itu bukan hanya mesin profit nih. Nih yang dengar-dengar. Dengar ya, Anda yang suka profit-profit Anda. Tapi apa? Itu komunitas manusia. Dia menerapkan prinsip people center leadership. Walau dalam konteks bisnis, prinsipnya paralel. Nilai manusia lebih tinggi daripada angka keuntungan. Servant leadership melihat karyawan sebagai pribadi, bukan sebagai angka statistik. Saudara, saya ingin membawa Anda memahami, bayangkan dua jenis pemimpin. Pemimpin pertama berdiri di atas menara. Dia teriak-teriak kasih perintah melalui pengeras suara. Pemimpin kedua berjalan di tengah kawanan. Dia tahu nama orang-orang yang dia pimpin, luka mereka dan kebutuhan mereka. Siapa yang akan lebih dipercaya, saudara? Dari sini kita belajar bahwa gembala tidak hanya memimpin arah, dia membangun kepercayaan. Kuasa melalui pengorbanan. Itulah dimensi teologis yang sedang kita pelajari. Ada pengorbanan saat Anda diberi kuasa. Saudara, dalam Alkitab pola selalu sama. Abraham rela mempersembahkan anaknya yang dia lama nantikan, anak yang dijanjikan, untuk dipersembahkan. Musa, kita belajar dari pemimpin Israel ini. Dia menanggung banyak beban bangsa, tapi dia sabar, saudara. Daud, dia menangis bagi rakyatnya. Ini semua cerminan seperti kasih Kristus bagi kita semua. Kristus puncaknya mati bagi kita.
bagi umatnya. Tahukah Anda? Kepemimpinan gembala itu selalu berbentuk salib. Dalam kerajaan Allah, legitimasi lahir dari pengorbanan, bukan dominasi. Saya ulang. Legitimasi lahir dari pengorbanan, bukan dominasi. Jangan kamu suka-suka kamu merasa tunduk pada pemimpin. Hierarki, hierarki, tunduk, tunduk, tunduk. Padahal kamu nggak pernah ngorbanin dirimu. Kamu hanya mendominasi, nyingkir-nyingkirin orang. Aduh, makanlah itu. Ya, bukan seperti itu. Saya suka kalau baca buku itu ada namanya Henry Nouwen. The leader of the future is called to be completely irrelevant and to stand in this war with nothing to offer but his vulnerable self. Kerentanan adalah kekuatan gembala. Wow, kerentanan adalah kekuatan gembala. Seperti yang dinyatakan oleh Philip Keller, a good shepherd knows that sheep flourish best under attentive care. Jadi, kepemimpinan gembala memprioritaskan jiwa sebelum strategi. Kepemimpinan gembala memprioritaskan jiwa sebelum strategi. Otoritas sejati itu melindungi, bukan menekan. Pemimpin besar berjalan bersama, bukan berdiri jauh-jauh, bukan. Dan pahami, kuasa dalam Alkitab selalu dibungkus pengorbanan. Kalau Anda bilang Anda gembala, Anda harus rela berkorban, bukan ngorbanin. Ya, gak pantas Anda dibilang gembala. Kalau Anda cari uang lewat gereja, mengorbankan jemaat Anda. Servant leadership adalah people center, bukan ego center. Jangan jadikan gereja tempat cari uang, jangan. Ya, jadi kita ya, ini terutama empower woman ini yang lagi digembleng ya sebagai pemimpin. Kita ini perempuan, kita ini juga pemimpin. Kita pemimpin sebagai ibu, kita pemimpin sebagai pemimpin pelayanan, kita perempuan yang memimpin. Sebagai pengusaha, sebagai pendeta, kita dipanggil bukan hanya ngatur-ngatur-ngatur, tetapi menggembalakan. Jadi, pahami servant leadership itu artinya kita mendengar, dengar dulu sebelum memutuskan. Kita menguatkan sebelum menegur. Jangan taunya negur-negur aja loh, nggak pernah nguatkan. Kita melindungi sebelum menghakimi. Lindungi bukan untuk dihakimin, nggak pernah dilindungi ini. Karena apa yang perlu kita pahami? Karena pada akhirnya gembala sejati tidak dikenal dari kerasnya suara. Tapi dari apa dia dikenal? Dari hangatnya kehadiran. Wow. Gak usah pun kau suara-suaramu keras. Tapi kehadiranmu itu betul-betul menyentuh, menghangatkan saudara. Dan kita masuk transformational leadership. Wow. Jadi transformasi identitas. Ini sebagai inti kepemimpinan. Kita akan bahas dulu ya. Kalau di sekuler dan umumnya ini dipaparkan oleh James McGregor Burns. Dia membedakan dua model. Ada transactional leadership. Semuanya dihitung dengan uang, uang hepeng. Artinya berbasis imbalan. Apa ya? Aku dapat apa ya? Aku ngajarin dapat berapa ya? Aku kesini ngapain ya? Sama keluarga juga gitu kita. Sama sepupu. Ada yang gini. Cuman karena jualan dia nyapa kita. Karena ada maunya dia nyapa orang. Ya itu sama. Kepemimpinannya juga sama. Kalau Anda cuman karena jualan. Karena ada kepentingan. Baru Anda datang. Ada untung, ada manfaat. Anda itu sudah menunjukkan Anda itu seorang transactional leadership. Lalu ada transformational leadership. Ini berbasis perubahan nilai dan identitas. Tapi pahami ya, jauh sebelum teori modern lahir, Alkitab. Wow, ini Alkitab, ini buku tertua semuanya, bukan buku aja. Wah, ini pewahyuan sumber semuanya, remah. Wow, semua jawaban ada di Alkitab. Alkitab sebenarnya sudah lama menyingkapkan pola kepemimpinan yang transformasional, bukan transaksional. Ingat itu. Apa sih bedanya? Transaksional dan transformasional. Oh, beda.
Jelas bedanya kawan, jelas. Kalau transactional leadership, ini relasinya berbasis kesepakatan. Kalau kita melihat ada kita beri kinerja, imbalan aja yang pikirin. Dapat berapa ya kita memberi loyalitas kita? Karena kita tahu ada keuntungan, ada keuntungan. Target kita bonus, bonus, bonus. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini sah-sah saja dalam struktur organisasi. Namanya kita juga cari makan. Tapi transaksional nggak akan pernah menyentuh kedalaman hati. Saya nggak pernah peduli orang. Mau seberapa besar pun ilmunya. Tapi saya tersentuh. Bukan karena banyaknya yang dia tahu, tapi seberapa besar dia peduli pada saat saya sakit, ya. Saya punya ada persautaan kayak gini ya. Anak saya sakit nggak dilihat, hanya antar kawannya aja dilihat. Padahal saya juga bayar, bayar ini. Cuman begitulah ini para pemimpin-pemimpin ngumpul yang transaksional antar kawan kita aja lah kita kunjungi, ya. Wah, kalau lu denger ini bertobat lu ya, transaksional begini. Yang Anda tabur akan Anda tuai. Jadi, dari sini juga kita belajar, saudara. Hanya transformational leadership yang menyentuh kedalaman hati. Ini pemimpin yang luar biasa. Karena dia mengubah cara berpikir. Dia nggak mikirin dirinya, aku dapat apa ya? Untung apa ya? Ada bonus nggak? Wah, beda-beda. Dia mengubah cara berpikir yang dipimpinnya. Dia memberi nilai hidup. Dia memberi pemahaman identitas diri. Transformasi itu bukan hanya apa yang orang lakukan, tapi siapa mereka menjadi. Dia mengubah cara pandang, cara pikir, nilai hidup, identitas. Ini beda dengan transaksi itu hanya mengubah perilaku. Itu pun kan ada maunya. Tapi transformasi ini mengubah identitas. Dan Alkitab ini sebelum dunia koar-koar sudah lama ada di Alkitab. Sudah kenal transformasi kita belajar. Musa. Musa, wow ini luar biasa Musa ini saudara. Saya sangat melihat bagaimana dia tidak hanya membawa Israel keluar dari Mesir. Ya, bila kita melihat Exodus fisik, tapi membentuk mereka jadi umat perjanjian. Exodus identitas. Mereka tuh awalnya krisis identitas. Mereka tuh sudah lama jadi budak. Mereka masih bawa mental budak waktu dalam sehingga harus dikeluarkan 40 tahun, Saudara. Karena lebih sulit mengeluarkan kalau mengeluarkan fisik itu lebih mudah. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati mereka itu sangat sulit. Butuh 40 tahun ternyata. Dan di situ Musa sebagai pemimpin transformasional dari mentalitas budak mengubah bangsa Israel menjadi umat pilihan. Israel yang penuh ketakutan karena bertahun-tahun, beratus tahun diperbudak, akhirnya menjadi bangsa penyembah. Dan mereka itu ketergantungan menjadi komunitas yang diatur Taurat. Musa tidak sekedar mengubah lokasi geografis, dia mengubah struktur batin, saudara. Dia keluar dari Mesir itu mudah, seperti yang saya katakan. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel itu yang sulit. Itulah butuhnya transformational leader yang melakukan transformasi sejati. Transformasi itu apa sih? Itu perubahan hati, saudara. Itu transformasi. Kita baca Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata Yunani berubah, metamorfo. Artinya apa? Ada perubahan bentuk, saudara. Perubahan bentuk dari dalam. Jadi, mari saya bawa dalam analogi yang sederhana seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ini sama seperti yang dinyatakan Yeskiel 36 ayat 26. Hati yang baru dan roh yang baru. Di 2 Korintus 3 ayat 18 diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Kristus. Transformasi Alkitabiah itu bukan rekayasa perilaku, bukan. Ini adalah pembaruan nature. Dan mari kita memahami hanya Kristuslah sebagai pemimpin transformasional tertinggi. Tahukah saudara, Yesus tidak membangun sistem politik. Dia bisa loh menguasai semua politik ketika dia datang.
Tapi dia tidak membangun itu. Dia sedang membentuk murid. Dan gak banyak-banyak, dia pilih 12. Dan bukan yang sempurna. Muridnya ada tukang sangkal sampai 3 kali. Petrus. Tapi ketika dia ditransformasi, Petrus menjadi rasul pemberani, saudara. Ini sambil hujan ya. Jangan ada yang ngantuk ini ya. Lagi hujan ya. Empower woman, bangkit, bangkit, bangkit. Matius dari pemungut cukai. Ini dulu dianggap remeh, saudara, pemungut cukai. Tapi apa? Setelah dia bertransformasi, dia menjadi penginjil. Saulus dari penganiaya, dia menjadi Paulus, sang rasul. Yesus tidak menawarkan transaksi. Dia menawarkan hidup baru. Kristus tidak datang memperbaiki perilaku kita. Dia datang menciptakan hati yang baru. Hati yang baru Tuhan ciptakan. Dia transformasi hati ini. Nah, saudara, biar tambah ngantuk, saudara. Jadi, bayangkan ada 2 pemimpin sekolah. Saya ingin Anda biar lebih paham, saya bawa perumpamaan. Pemimpin pertama kasih hadiah bagi siswa berprestasi. Dan kasih hukuman kalau ada siswa yang melanggar tata aturan. Sekolahnya tertib, tapi motivasinya eksternal. Tapi perhatikan ini pemimpin yang kedua. Dia menanamkan visi. Dia membentuk karakter. Dia membangun budaya hormat. Jadi siswanya berubah bukan karena iming-iming hadiah atau karena takut, tapi karena mereka ngerti identitas mereka dipanggil untuk jadi apa. Jadi yang pertama memang menghasilkan kepatuhan, saudara. Tapi lihat, transformasi itu hanya dihasilkan oleh yang kedua. Jadi sudah paham ya. Pemimpin yang bisa mengubah hati, membentuk karakter. Kita belajar dari Nehemia. Nih, Nehemia di mana kitab Nehemia? Terutama pasal 8 sampai 9. Nehemia tidak hanya membangun tembok, saudara. Nehemia membangun kesadaran rohani. Bangsa itu menangis saat firman dibacakan. Wow. Wow, sudah ada kesadaran rohani sini. Jadi transformasi itu terjadi saat identitas covenant dipulihkan. Hanya saat identitas covenant dipulihkan. Paulus dari pemburu gereja, dia menjadi pembangun gereja. Jadi transformasinya bukan seperti kosmetik yang hanya di dasar, ya, saudara. Kalau seiring waktu saya kan suka pakai kosmetik juga, pakai bedah, pakai lipstik. Itu hanya di permukaan, saudara nggak selalu, nggak selamanya. Hilang, ada waktunya hilang, ada waktunya habis, saudara. Perlu diganti dan harus diganti. Jadi transformasi itu bukan kosmetik, bukan hanya dari luar. Tapi ontologis. Ontologis. Tadi kita sudah belajar ontologis. Nah, ini sesuai seperti yang dinyatakan di Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup. Kristus hidup dalamku. Nah, seperti itu. Saudara, dalam dunia modern, transformational leadership itu sering dikaitkan dengan pemimpin yang menginspirasi visi. Jadilah pemimpin yang menginspirasi visi. Jadilah pemimpin yang mengubah budaya organisasi sesuai apa kata firman. Jadilah pemimpin yang membentuk loyalitas dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi, ini model Alkitabiah. Dan bukan hanya demikian, saudara. Bahkan pemimpin transformational itu harus melampaui yang tadi. Dia bukan hanya mengubah sistem perusahaan, tapi terutama dia memperbaharui hati manusia. Memperbaharui hati manusia. Transformation of the heart is the central purpose of the gospel. Dallas Willard. Transformation of the heart. Transformasi hati inilah pusat dari tujuan Injil. John Maxwell mengatakan, leaders become great
not because of their power, but because of their ability to empower others. Empowerment sejati terjadi saat identitas orang dipulihkan, saudara. Transaksi menciptakan kepatuhan, tapi transformasi yang menciptakan karakter. Saya ulang, kita bertransaksi ada untung, ada rugi, baru patuh. Tapi paling dalam bertransformasi, lakukan transformasi. Inilah yang menciptakan karakter. Transformasi sejati dimulai dari pembaruan pikiran. Musa ini membebaskan tubuh orang Israel, tapi Tuhanlah yang membentuk jiwa mereka. Kepemimpinan terbesar itu, saudara, bukan mengubah situasi, bukan. Nggak perlu kau ubah situasi. Nanti balik lagi itu, berubah-berubah. Tapi sedang mengubah manusia, mengubah hati. Hati yang tulus, seperti merpati. Jadi sistem bisa diperbarui dalam sehari. Hati diperbarui oleh roh. Sistem diperbarui dalam sehari, hati diperbarui oleh roh. Saudara, empower woman, Anda semua tidak dipanggil sekedar mengatur jadwal dimanapun Anda bekerja. Saya tahu sini banyak bisnis woman, puji Tuhan. Banyak bisnis woman, banyak yang mengelola tim. Anda bukan hanya sekedar itu ya. Bukan hanya sekedar capai target, bukan. Tapi jadilah pemimpin yang membentuk identitas. Anda mungkin yang hanya seorang ibu. Jadilah ibu yang membentuk worldview. Worldview anak-anak kita, cara pandang anak-anak kita berubah sesuai firman. Saya pendeta, Anda juga ada yang pendeta di sini, saya lihat kita sedang membentuk kedewasaan rohani siapapun yang kita pimpin. Anda banyak businesswoman di sini, ya. Businesswoman, kita pemimpin bisnis untuk membentuk budaya kerja. Transformational leadership bukan tentang membuat orang bekerja lebih keras, bukan. Tetapi tentang membuat mereka menjadi lebih utuh. Dan itulah inti Injil. Karena pada akhirnya, saudara, transformasi sejati bukan hasil teknik kepemimpinan, bukan karena tekniknya hebat, bukan. Tapi ini semua karya Roh Kudus yang memperbaharui hati kita manusia. Jadi, paham ya sampai sini? Dan ini yang terakhir, saudara. Mari kita merenung, kita berefleksi secara kritis. Karisma tanpa formasi karakter. Saudara, ini inti. Bayangkan seorang pemimpin ya. Ini bayangkanlah saya yang cantik itu ya saudara ya. Pemimpin perempuan di gereja karena diangkat karena dia punya karisma. Saya punya karisma saudara katanya. Saya pasti berbicara ya. Anda banyak yang saya lihat pasti berbicara, punya daya tarik. Wah di sini cantik-cantik semuanya ya saudara. Pasti akan disukai jemaat. Tapi kalau Anda belum melewati proses pembentukan karakter, disinilah teologi kepemimpinan kita diuji. Alkitab berkata panggilan selalu didahului pembentukan. Saudara, penundaan Tuhan bukanlah penolakan. Itu artinya Anda sedang dibentuk untuk satu panggilan yang lebih baik supaya Anda tidak jatuh. Karisma itu bukan pondasi, saudara. Karakterlah pondasi. Karisma hanya bisa membawa kita, tapi yang mempertahankan kita hanyalah karakter. Alkitab tidak pernah mengangkat pemimpin hanya karena talentanya, karunianya, tampangnya yang ganteng, cantik. Tidak. Justru Alkitab berkata, 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Timotius 3 ayat 2-7 jelas berkata, syarat pemimpin gereja itu berpusat pada karakter, bukan kemampuan retorika, karakter. Karisma saya menarik perhatian, saya tahu. Tapi saya perlu dibentuk, kita semua perlu dibentuk. Karena karakterlah yang menjaga kepercayaan. Karakter orang yang berkarakter pasti berintegritas. Karisma itu hanya untuk membuka pintu. Tapi ingat, karakter kita lah yang menentukan apa kita dapat tinggal di dalamnya atau tidak. Mari kita renungkan. Apakah kita ini memimpin dari identitas imago Dei
Apa tadi imago Dei? Ini kita refleksi. Berarti memimpin sebagai wakil Allah, representasi Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kolose 3 ayat 10. Dibaharui menurut gambar Allah, pencipta semuanya. Jadi kalau identitas kita belum berakar pada Allah, di sini bahayanya kita akan memimpin dari kebutuhan akan pengakuan, bukan dari kepenuhan dalam Tuhan. Saudara, pemimpin yang belum berdamai dengan identitasnya akan mencari validasi pengakuan melalui jabatan. Jika kita tidak tahu siapa kita di hadapan Allah, maka kita justru akan memakai posisi kita, jabatan kita hanya untuk pembuktian diri. Nah, saya mau ajak juga Anda berrefleksi lagi. Tadi sudah panjang lebar saya mengajar ini ya. Dicatat yo, nanti tugas. Apakah dia mengerti? Apa Anda mengerti mandat budaya? Apa itu mandat budaya? Mandat budaya artinya kepemimpinan adalah tanggung jawab membentuk lingkungan. Kejadian 2 ayat 15, mengusahakan dan memelihara. Usahakan dan pelihara. Ini setara dengan Yeremia 29 ayat 7 yang intinya mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi sebagai pemimpin, jangan hanya fokus pada panggung pelayanan Anda, jangan. Tetapi tidak membangun sistem yang sehat itu bahaya. Bangun sistem yang sehat. Dan jangan sampai Anda tidak menjalankan mandat budaya. Jalankan mandat budaya. Itu bukan tentang popularitas, bukan. Tapi tentang stewardship, pengelolaan. Yang ketiga, apakah kita sebagai pemimpin, Anda semua sudah hidup dalam covenant? Apa itu covenant? Perjanjian. Kepemimpinan umat Allah selalu covenantal. Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Raja harus membaca Taurat seumur hidup. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, tanpa covenant, kepemimpinan akan jadi performa spiritual. Saya ulang. Tanpa covenant, kepemimpinan hanya berubah menjadi performa spiritual. Hanya penampilan. Tanpa relasi intim dengan Tuhan, karisma kosong. Anda berkarisma, aduh ya, tapi nggak ada relasi intim dengan Tuhan. Kosong itu semua. Pelayanan yang tidak lahir dari persekutuan akan habis oleh ekspektasi. Kita belajar dari kegagalan Saul. Wow, ganteng, paling tinggi. Postur raja. Wah, sangat berkarisma publik. Wow, rakyat pun mendukung. Tapi lihat, hatinya tidak stabil, insecure, tidak taat. Dan apa artinya? Dia kehilangan legitimasi rohani. Beda dengan Daud di proses, saudara. Daud memang pernah jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia sudah pernah melewati proses, seseorang itu akan kembali lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membarui. Di Mazmur 51 adalah puncak dia. Dia memiliki hati yang mau bertobat, saudara. Karakter bukan berarti tanpa kegagalan. Setiap kita pernah gagal. Tapi karakter yang dimurnikan akan membawa kita kepada pemulihan di dalam Tuhan. Dan ini perlu kerendahan hati. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang bisa kembali pada pemulihan. Dan Saul tidak memilikinya karena dia tidak pernah diproses. Proses itu akan membuat karakter kita lebih rendah hati. Sekalipun kita gagal, kita tahu asal-usul kita. Kita kembali kepada pemulihan. Bayangkan gedung megah dengan fasad kaca indah. Wow, tapi pondasinya nggak dalam. Itu akan rapuh, saudara. Dari luar mungkin kuat. Tapi yang membuktikan itu saat banjir datang, tekanan datang, kritik datang, konflik datang, godaan datang. Retakan pun muncul. Bangunan yang nggak pondasinya kuat, runtuh, mau sehebat apapun, banyak pernak-perniknya. Itu hanya karisma, saudara. Itu adalah fasad. Tapi karakter yang sudah dibentuk seperti karakter masing-masing pemimpin tinggi dibentuk di padang gurun 40 tahun. 40 tahun menjadi angka. 4 itu angka pembentukan. Yesus berpuasa 40 hari. Dan
Musa membawa bangsa Israel 40 tahun. Semuanya dibentuk, saudara. 40 itu angka pembentukan, saudara. Dan tekanan tidak menciptakan retakan, hanya menyingkapkan yang sudah ada. Bangunan yang pondasinya dalam, mau datang banjir, mau datang angin, itulah ujian yang membuktikan dia bangunan yang kokoh. Kelihatan dari luar ketika tidak ada ujian, tidak ada tekanan, semuanya sami maun, semuanya sama. Demikianlah kenapa Tuhan tidak langsung memberi Anda posisi. Karena Tuhan ingin bentuk pondasinya dulu supaya saat Anda di puncak, ada kritik, ada pujian, Anda dikritik tidak marah, direndahkan tidak kepahitan, dipuji juga tidak melayang. Anda stabil karena pondasinya dalam. Saudara, banyak pemimpin publik naik karena karismanya dalam berkomunikasi, saudara. Beretorika, saudara. Tapi saat skandal muncul, yang runtuh bukan hanya reputasi pribadi, tapi kepercayaan publik. Dan sejarah modern menunjukkan kepemimpinan tanpa integritas nggak akan lama, saudara. Dan formasi mendahului manifestasi. Saya ulang, formasi mendahului, pembentukan mendahului manifestasi. Yesus sendiri pasti banyak yang nanya, 30 tahun ngapain aja Yesus kayak tersembunyi? Dia sedang membentuk formasi. Yesus saja Tuhan yang jadi manusia bentuk formasi. Lu siapa nggak mau dibentuk? Dan dia nggak perlu lama-lama juga. Jadi ukuran orang hebat itu bukan karena lamanya dia memimpin, bukan. Tapi buahnya, buah pelayanannya. Para pemimpin baru yang dihasilkan. Makanya kamu yang merasa senior-senior ya. Terus kamu merasa udah 70 tahun nggak kasih orang ruang ya. Karena kamu selalu merasa senior. Siapapun itu bertobatlah. Kasih ruang untuk pertumbuhan yang lain. Itulah mentor sejati. Bukan karena lamanya kamu jadi senior. Tapi berapa pemimpin baru yang kau ciptakan, baru namanya kau berdampak sebagai pemimpin. Berarti kau masih insecure ya. Yesus nggak lama-lama di dunia ini, dia bisa selamanya di sini, tapi dia hanya pilih 3 tahun. Makanya kalau sekolah itu biasanya 3 tahun udah tamat, saudara. Itu niru-niru sekolahnya Yesus ya, tahun pelayanan publiknya. Ingat, formasi mendahului manifestasi. Lukas 2 ayat 52 jelas berkata, Yesus bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia. Jika anak Allah saja melewati proses pertumbuhan, apalagi kita. Ada yang anak manja, ada yang anak-anak sok jago gitu ya saudara. Jadi ingat, karisma memang menggerakkan massa, bisa membawa kita ke puncak, tapi hanya karakter yang menjaga jiwa kita. Panggung dapat diberikan dalam sehari, mau minta panggung di mana lu? Mau manggung di mana lu? Tapi ingat, integritas itu nggak bisa dibangun sehari, itu bertahun-tahun dengan proses dan pembuktian, saudara. Dan ingat, tanpa formasi, karisma menjadi bahaya tersembunyi. Identitas mendahului otoritas. Saya ulang. Identitas mendahului otoritas. Kamu tahu identitasmu anak Allah, nggak usah khawatir. Cerminkanlah anak Allah. Maka Allah akan memberikan otoritas karena sumber otoritas bukan dari dunia. Nggak usah kau jilat-jilat. Oh ini pemimpinnya aku jilat-jilat lah dia. Biar nanti aku dibagi kuasa. Aduh kamu jadi penjilat murahan. Cerminkanlah cermin anak Allah. Otoritas itu dari Allah. Kamu juga yang sosok penguasa. Jilatlah saya, jilatlah saya. Saya yang berkuasa. Saya gembalanya. Jilatlah, jilat. Makanlah itu posisimu tuh. Kepemimpinan itu bukan posisi. Itu ada representatif kita. Kita ini hanya wakil. Kita pengelola. Jadi jangan eksploitasi orang ya. Nanti kamu jadi kaisar-kaisar Nero yang tersembunyi, saudara. Topeng-topeng rohani juga tersembunyi, saudara. Jadi, kepemimpinan yang tidak berakar akan roboh saat badai datang. Empower woman. Anda semua para pemimpin, saya bisa lihat wajahnya di sini. Wow, sudah mantap sekali. Kita dipanggil memimpin. Bukan sekedar bersinar, tapi berakar. Akarnya kuat. Bukan sekedar tampil-tampil, aku mau jadi apa ya. Nanti singer ini tampil-tampil doang. Tapi bagaimana kamu bertumbuh? Karena pada akhirnya, karisma tanpa karakter runtuh. Tapi karakter yang dibentuk Tuhan itu yang menopang panggilan kita sampai akhir. Jadi saya simpulkan kepemimpinan yang berakar itu
bukan sekedar bersinar, saudara, tapi dipanggil untuk memimpin. Kepemimpinan Kristen bukan tentang panggung, jumlah pengikut, jabatan, popularitas rohani. Bukan, bukan, bukan. Itu bisa terlihat besar di mata manusia. Belum tentu terlihat besar di mata Tuhan dan di kekekalan. Jadi kepemimpinan Kristen adalah tentang identitas, berakar pada imago Dei. Ingat Kejadian 1 ayat 27. Kita memimpin bukan untuk membuktikan nilai diri kita, bukan. Tapi karena kita sudah bernilai, kita bernilai karena kita ada di dalam Allah, di dalam Kristus, dan identitas kita mendahului aktivitas. Mandat mengusahakan dan memelihara. Kepemimpinan adalah tanggung jawab membentuk budaya. Panggilan itu bukan ambisi pribadi. Itu respon terhadap undangan ilahi. Kita dipanggil, kita dibentuk, kita diutus. Roma 8 ayat 30. Dan ini akan mencakup perjanjian, covenant, kepemimpinan Kristen selalu lahir dari relasi dengan Tuhan. Harus intim. Karena kita ranting. Yesuslah pokoknya, kita harus di dalam Dia. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Tanpa persekutuan, tanpa pelayanan, semuanya hanya penampilan. Itu yang membuat kita di-charge di dalam Tuhan. Dan penggembalaan, hati yang menggembalakan itu bukan mendominasi. Kamu jangan sosokan kamu kalau udah jadi gembala. Aku ya ngatur-ngatur semua. Bukan. 1 Petrus 5 ayat 2-3. Pemimpin Kristen tidak memimpin untuk menguasai. Kamu jadi pemimpin bukan penguasa kamu ya. Tapi untuk merawat jiwa. Merawat jiwa. Ingat merawat jiwa bukan merawat dirimu. Ya. Jika pondasi ini kokoh maka kita dapat memimpin. Memimpin keluarga dengan kasih tapi juga ketegasan. Memimpin pelayanan ini perlu kerendahan hati karena kita melayani bukan dilayani. Tapi jangan kau rendah-rendahkan hamba Tuhan. Iyalah, hamba Tuhan itu ya melayani di mimbar, melayani ini jemaat dikasih minum-minum, ngantar, cuci piring. Oh itu memang kamu tuh ya keterlaluan kamu itu. Ya, kamu aja nggak kayak gitu. Kamu siapa? Udah melebihi-melebihi. Kamu juga melayani. Bukan hanya pendeta yang melayani kita, semua hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta hamba Tuhan kita. Kamu ibu rumah tangga, kamu hamba Tuhan. Jadi jangan pula kamu, kan katanya melayani bukan dilayani. Oh, kamu juga tahu melayani, on, ya. Ya ini ada banyak orang kayak gini nih. Lalu bisnis, bisnis itu harus dengan integritas. Dan melayani bangsa dengan hikmat bukan kekuatan ego, tapi kuasa Roh Kudus. Ini yang mengingatkan kita. Dalam dunia tidak menunggu pemimpin yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi yang selaras dengan Allah, selaras dalam hati, selaras dalam motivasi, selaras dalam karakter. Karena keselarasan itu dari Allah, melahirkan otoritas yang tidak bisa dipalsukan. Katakan, saya memimpin bukan untuk terlihat, tapi untuk taat. Saya memimpin bukan untuk dipuji, tapi untuk setia. Saya memimpin bukan dari luka, tapi dari identitas dalam Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran kami pertemuan hari ini. Kami siap memimpin. Bukan karena siapa kami wakilmu Tuhan. Kami mau dibentuk bukan karena karisma tapi karakter yang utama. Kau sedang membentuk pondasi kami mau. Ajari kami rendah hati. Ajari kami rendah hati Tuhan. Supaya kami punya karakter yang baik sebagai pondasi kami sehingga apapun ujian tidak menggoyahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekian pelajaran kita, pertemuan kita hari ini Empower Women Ministry. Tuhan memberkati. Baik, bagi Anda yang diberkati, Anda boleh menyebarkan pertemuan ini. Tuhan memberkati. Bye.